ketemu kita udah kehilangan 8 jam. Maka tadi saya itu minta jam Sir Agung dan jamnya Bu Emil ya untuk kegiatan kita hari ini. Harapannya bisa mengejar ketertinggalan tugas kalian. Ibu lihat di GCR itu yang belum mengumpulkan masih ada 3. Ada Kalista, ada Jane dan Rainer. Untuk Kalista, Jane dan Rainer nanti segera mengumpulkan ya untuk tugasnya. Ditunggu. Ya. Saya udah kumpul, Bu, tapi saya pakai akun satu lagi. Jadi di GCR itu ada 2 akun. Oh gitu. Oh ya, ini Jane William ada. Oke, baik. Rainer, bener ya? Belum ngumpul ya? Oh, dia izin sakit hari ini. Oh iya ya, nggak ada. Terus siapa tadi itu? Saya lagi ngumpulin ya, Bu. Oke, siap. Oke, makasih sudah terkonfirmasi. Oke. Bu. Ya. Bu. Ya, Rahel. Bu, si Cleo tadi dia lagi nge-freeze. Oh iya, oke. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah mengumpulkan dan sudah terkonfirmasi siapa yang belum. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan hari ini, Ibu akan share ya. Share materi. Bentar. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai enzim ya. Karena kita akan belajar metabolisme. Oke, sebelumnya Ibu presentasikan dulu ya. Buka PPT-nya dulu sebentar. Oke, Ibu ini ya, lupa mikrofonnya nggak dinyalakan. Sebentar. Sudah terlihat ya? Halo? Sudah, Bu. Sudah, oke, baik. Karena ini Ibu perdana pakai Google Meet ya, jadi meraba-raba. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya kalian kan sudah belajar ya tadi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan, kenapa Ibu hanya memberikan tugas dan juga PPT-nya, karena memang materinya tidak terlalu esensial, tetapi tetap harus ada nilai tugas, nilai praktik, dan nilai ulangannya, tetap harus ada. AD 3.1 dan 4.1 tentang pertumbuhan dan perkembangan, itu sudah ambil nilainya dari tadi tugas yang kamu kerjakan ya. Jadi untuk materi bab 1 Ibu anggap sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke bab yang kedua ya, tentang metabolisme. Nah, untuk metabolisme ini mungkin kita akan belajarnya lebih lama ya, lebih lama, karena memang metabolisme nanti kita akan belajar tentang dua proses ya, 2 jalur dari metabolisme. Yang pertama adalah pembentukan molekul ya, molekul dari molekul-molekul kecil menjadi yang kompleks. Kemudian yang kedua adalah perombakan. Nah,
nanti kita akan awali dari yang pertama dulu, perombakan ya. Untuk perombakan, nama lainnya adalah katabolisme. Nah, yang kedua nanti penyusunan, nah, itu nanti kita belajar anabolisme. Pasti kalian sudah ngerti ya tentang ini, karena kelas 11 kita sudah pernah belajar mengenai sel. Di sana Ibu sudah pernah menyinggung berkaitan dengan metabolisme. Ibu minta kalian untuk benar-benar mengingat materi mengenai sel, karena di kelas 12 akan dipakai. Lah, disinilah ya kalian belajar kembali mengenai sel lebih detailnya, yaitu proses yang terjadi di dalam sel tersebut ya. Kita awali dengan katabolisme. Nah, ini tujuan pembelajarannya itu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis ya dalam makhluk hidup. Nah, metabolisme itu apa? Ada yang bisa menjelaskan metabolisme itu apa? Cleodora tadi belum ada ya? Oh, ada. Cleodora, adakah Cleodora? Hadir, Bu. Oke. Metabolisme itu apa, Cleodora? Kayak perubahan materi dan energi gitu di dalam tubuh yang dilakukan ya tubuh yang ngakuin itu untuk berubah jadi zat lain. Oke, baik. Perubahan ya intinya ya, metabolisme. Oke, satu lagi. Richard, mana Richard? Iya, Bu. Oke, Richard. Coba metabolisme menurutmu apa, Richard? Ya, mirip-mirip sih, Bu. Segala bentuk reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh yang berfungsi untuk mempertahankan kehidupan di tubuh tersebut. Oke, semua reaksi kimia ya yang terjadi di dalam tubuh itu namanya metabolisme. Oke, kita lihat metabolisme itu dari kata metabol ya, berubah. Proses perubahan materi dan energi. Ini terjadi di dalam tubuh. Nah, ada zat-zat kimia yang nanti akan membantu. Ini dua jalur dari metabolisme, ada anabolisme. Bu, ya. Maaf, Bu. Ya. Itu Ibu pindah slide kan? Tapi di Aha. sini PPT-nya nggak pindah slide. Masa? Terus Ya, gimana nggak pindah. caranya? Kalau begini pindah nggak? Oh, udah geser-geser, Bu. Udah pindah-pindah. Kalau begini pindah ya? Ya. Ya udah begini aja ya. Karena kalau gitu dia nggak mau pindah. Oke, baik, ini sekarang lanjut ya. Ada dua jalur metabolisme. Yang pertama anabolisme, yang kedua katabolisme, tadi sudah dijelaskan ya. Satu penyusunan, satu adalah perombakan. Nah, untuk reaksi metabolisme ini dia terjadi terus-menerus. Saling tergantung antara katabolisme dengan anabolisme. Kamu bisa bayangkan ya, ketika kalian itu menghirup udara, di situ kita memanfaatkan oksigen ya yang masuk ke dalam tubuh. Gas-gas lain yang tidak digunakan itu akan kita keluarkan. Oksigen yang kita gunakan, yang kita hirup, nanti dalam proses pernafasan itu kan dibawa ke paru-paru ya. Kemudian di paru-paru, kemarin kelas 11 kamu belajar tentang sirkulasi, dari paru-paru akan dibawa ke sistem peredaran darah. Oksigen itu akan dialirkan, diedarkan ke seluruh tubuh. Arti diedarkan ke seluruh tubuh adalah sebenarnya dimasukkan ke dalam sel-sel tubuhmu. Seluruh sel dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, nanti di dalam sel, oksigen itu akan digunakan bersama dengan makanan.
ya, makanan yang kamu makan. Kamu ngambil oksigen, ngambil makanan, itu asalnya dari makhluk hidup yang lain. Kelas 10, kamu masih ingat belajar mengenai rantai ini, apa namanya, rantai makanan atau jaring-jaring makanan, masih ingat ya? Ketika kamu belajar jaring-jaring makanan, misalnya ada tanaman, tanaman itu dimakan belalang, ya. Belalang itu dimakan ayam, ayamnya kemudian dimakan manusia. Ada aliran energi. Nah, tumbuhan itu dapat dari mana energinya? Sumber energi utama tetap adalah sinar matahari. Ya, nanti tanaman itu akan fotosintesis menggunakan energi dari sinar matahari, kemudian nanti sinar tanaman itu dimakan oleh makhluk hidup lain sampai ke tubuh kita. Kita membutuhkan makanan dari situ, membutuhkan oksigen. Nah, prosesnya itu ada pada tanaman, ya, dalam proses anabolisme. Kita ambil hasilnya